Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 2. Kembali lagi, saya telah mencoba meringkas materi di pertemuan keempat saya dalam mata kuliah Hukum Pidana. Di pertemuan keempat ini, saya diajarkan mengenai cara merumuskan tindak pidana atau teknik merumuskan tindak pidana. Jadi yang pertama di sini adalah teknik merumuskan tindak pidana ini adalah hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya di dalam pasal 351, 297, 184 KUHP. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mana saja yang termasuk penamaan yuridis. Pasal 351 ayat 1 ini menjelaskan tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Di sini penganiayaan hanya disebutkan nama yuridisnya saja. Tidak dijelaskan penganiayaannya dilakukan dengan cara seperti apa. Dan di ayat 4 ini dijelaskan pula dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, dan kesehatan di sini tentunya dalam arti luas, termasuk fisikal atau kesehatan mental. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyebutkan nama yuridis dari pasal 351 ini, termasuk pasal bertingkat atau makin memberatkan hukumannya, atau kita sering sebut berkualifikasi. Kita beralih lagi kepada contoh di pasal 297. Di sini dijelaskan tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Perdagangan di sini pula tidak disebutkan nama yuridisnya. Maaf, hanya menyebutkan nama yuridisnya saja, tapi tidak dijelaskan cara berdagangnya bagaimana. Dan dalam pasal 297 KUHP ini dijelaskan pula dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di sini dijelaskan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menyebutkan bahwa human trafficking adalah tindakan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Di sini, di dalam undang-undang ini diatur secara terpadu dan menyeluruh. Dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan. Kita beralih lagi pada contoh yang lain. Di sini ada pasal 184 ayat 1 disebutkan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Ayat 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawan. Ayat 3, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Pasal keempat, barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau
Jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat kelima, percobaan perkelahian tanding tidak dipidanakan. Sedangkan perkelahian ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan olahraga saja. Perkelahian ini tidak disebutkan unsur-unsurnya. Jadi dia hanya menyebutkan nama yuridisnya pula. Dan yang kedua, di sini cara menentukan atau teknik menentukan tindak pidana ini, merumuskan tindak pidana ini ada hanya menentukan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya dalam pasal 281 dan 305 KUHP contohnya kita amati lagi. Pasal 281 ini dijelaskan tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp500. Kesatu, barang siapa dengan sengaja dan terbuka pelanggar kesusilaan. Ukuran kesusilaan di sini tentunya sangat luas. Dan yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. Tentunya kesusilaan ini hanya merupakan unsur-unsurnya dan tidak menyebutkan nama yuridisnya. Kita amati lagi di pasal 305 menjelaskan tentang barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemu atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan di sini menempatkan anak itu sama dengan membuang anak. Di sini tidak ada disebutkan nama yuridisnya dan hanya menyebutkan unsur-unsurnya. Jadi seperti menempatkan anak, meninggalkan anak, itu sama dengan menyebutkan unsur-unsurnya. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya, di sini ada pasal 362, 372, dan 378. Coba kita amati lagi. Dalam pasal 372 ini, barang siapa dengan sengaja melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi hanya dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, di sini sengaja saya garis bawahi. Jadi, yang digaris bawahi ini merupakan unsur-unsurnya. Sementara penggelapan di sini yang saya lingkari ini merupakan penyebutan nama yuridisnya. Kita lihat kembali contoh yang lain. Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan di sini terlihat ada yang saya garis bawahi dan ada pula yang saya lingkari.
Yang saya garis bawahi di sini merupakan unsur-unsurnya, sementara penipuan di sini adalah nama yuridisnya atau penipuan ini adalah deliknya. Di pasal 362 menjelaskan tentang barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Dan di sini saya garis bawahi kembali, ini merupakan unsur-unsurnya dan pencurian ini merupakan nama yuridisnya. Dan itulah cara atau teknik merumuskan tindak pidana. Dan sekarang kita beralih kepada subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana ini hanyalah manusia untuk tindak pidana umum. Dan manusia dan korporasi ini tindak pidana umum dan khusus. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ini menurut KUHP terdiri dari 2, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang seperti yang kita ketahui, dalam buku 2 ini dijelaskan dalam pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Sementara pelanggaran ini dalam buku 3 dari pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini menurut Memory Van Toelichting ini berdasarkan pada penilaian kuantitatif, yakni kejahatan itu sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Sedangkan berdasarkan pada penilaian kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, rechtdelik atau malaperse, dan pelanggaran ini adalah sama dengan delik undang-undang atau wetsdelik atau malahuia prohibilita. Dan di sini kita beralih menurut doktrin. Delik ini terbagi lagi menjadi yang pertama delik formil dan material, delik commissionis, delik omissionis, delik commissionis per omissionem commissa, delik dolus dan culpa, delik tunggal dan berganda, delik aduan dan bukan aduan, delik politik dan umum, delik khusus dan umum. Mari kita coba jelaskan satu persatu tentang delik, penjelasan tentang delik. Dan delik formil di sini merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas sesuatu perbuatan. Contohnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Di sini ada delik material, delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi maka perbuatan tersebut dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya dalam pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang. Delik komisionis ini adalah delik yang pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun material. Di sini ada delik omissionis, delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu atau melanggar atau mengabaikan perintah seperti pasal 531 KUHP ini tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Di sini ada
delik komisionis per omissionem commissa ini dijelaskan tentang pelanggaran terhadap larangan juga, namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Di sini dijelaskan tentang delik dolus, juga delik dolus ini mengandung unsur kesengajaan. Contohnya dalam pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas. Delik culpa ini termasuk delik yang mengandung unsur kealpaan. Contohnya, di dalam pasal 203 KUHP menjelaskan tentang kesalahan akibat kelalaian seseorang yang menyebabkan sesuatu barang masuk ke dalam sumur, pompa, atau sumber air untuk umum yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain, maka terdapat ancaman pidana kurungan dan atau denda. Itu contohnya rekan-rekan semuanya. Jadi delik culpa ini dia dicontohkan dalam pasal 203 KUHP. Di sini kita beralih ke delik tunggal. Delik tunggal ini delik di mana perbuatan dilakukan hanya satu kali saja. Dan delik berganda ini adalah delik di mana perbuatan baru dianggap menjadi delik jika dilakukan lebih dari satu kali. Dan di sini ada delik aduan, delik yang dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan, baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contoh, dalam pasal 310 KUHP ini tentang pencemaran nama baik. Dan di sini ada delik politik. Delik politik ini tentu saja berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan politik atau tujuan politik yang dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan aturan yang ada. Dan delik umum di sini adalah delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Delik khusus di sini contohnya narkotika, kejahatan cyber atau kriminal atau cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Nah, di sini juga ada pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM, lingkungan hidup, pelanggaran lingkungan hidup, perdagangan orang, terorisme, KDRT, dan lain-lain. Delik khusus ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu seperti pegawai negeri atau anggota militer. Itu kiranya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan keempat ini, mata kuliah hukum pidana. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.